Halo, selamat datang kembali di channel Zona SD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat surat keterangan atau surat pengantar ya, dalam bentuk spreadsheet atau Excel ya. Nah, jadi di sini ada contoh tabel dari downloadan hasil bantuan PIP misalnya ya. Jadi di sini bantuan PIP ini berisi data-data siswa ya. Nah, kalau di sini saya buat contoh saja ya, bukan siswa sebenarnya ya, nama samara, nama contoh aja sebagai contoh. Di tabel hasil downloadan ini akan kita buatkan surat pengantar untuk siswa yang ada dalam tabel ini. Akan kita buatkan surat pengantar satu-satu. Jadi kalau kita membuat surat itu dengan cara mengetik data satu-satu, berarti jika terdapat 100 siswa, berarti kita harus membuat 100 lembar data ya. Nah, di sini saya akan membuatkan bagaimana caranya supaya kita membuat surat tersebut hanya dengan mengklik mengganti nomornya, data siswa tersebut langsung berubah ya. Nah, jadi mari kita mulai penjelasannya ya. Di sini ada data-data yang diperlukan ya. Seperti nomenklatur atau nama sekolah, kelas ya, nama peserta didik atau siswa, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal lahir. Nah, ini tanggal lahir ini tanggal lahir palsu ya, bukan asli ini. Tempat lahir juga palsu. Nah, ini NISN ini dipalsukan itu. Terus nominal, ini nomor rekeningnya juga palsu, bukan asli ini ya. Ini sengaja dibuat bukan asli karena untuk melindungi data pribadi ya. Karena tabel-tabel ini, data tabel itu biasanya data real ya, asli. Nah, di sini semuanya dibuat palsu atau contoh ya. Nah, kita lihat dulu di sini data yang penting itu seperti nama siswa. Nah, di sini kan terletak di kolom H ya, atau kolom 8 kalau kita ambil dari ini, dari kolom A ini ya, kolom 8. Berarti yang kita butuhkan nanti kolom 8, kolom 6, kolom 9, 10, nah, seperti itu ya. Untuk kita mengambil isian data pada setiap kolom masing-masing. Oke, jadi di sini sudah saya buatkan sheet yang baru ya. Nah, ini adalah contoh surat yang saya copy dari Word ya. Dari Word saya copy ke ini, ke spreadsheet atau ke Excel ya, supaya bisa dibuat otomatis ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini bentuknya masih kacau ya, masih kacau. Jadi yang kita perlukan itu adalah nih, ini kolom ini adalah untuk mengganti nomor urutan siswanya ya. Kita misalnya mau ganti 1, 2 atau 3 misalnya kan, itu nanti kita buat ya. Nah, ini adalah data-data yang diperlukan ya, nama sekolah, kelas, nomor virtual, nomor rekening, tempat lahir, tanggal lahir, nama ayah, nama ibu. Nah, ini adalah data yang diperlukan untuk surat keterangan bantuan PIP ya. Untuk nama ini berada di kolom 8 ya. Ini adalah nomor kolom tadi ya.
nama ini berada di kolom 8. Untuk sekolah ini berada di kolom ke-5 ya. Ini terus kelas itu di kolom 6 ya, ini ya, begitu seterusnya ya. Jadi bisa dicek satu-satu seperti itu. Nah sekarang kita akan ini biarlah masih teracak dulu ya. Belum rapi ya, nanti kita rapikan ya. Yang penting kita buatkan bentuknya dulu ya. Nah, jadi untuk nama kita akan mengambil nama siswa pertama, atau kita ambil siswa kedua ya, misalnya siswa kedua adalah di sini ini siswa B ya, namanya siswa B. Oke. Jadi di sel N8 ini ya, N8 akan kita buatkan rumus ya, rumus agar berdasarkan nomor 2 data ini muncul nama ya. Jadi di sini kita buat rumusnya sama dengan VLOOKUP ya, buka kurung. Nah, search key-nya ini ya, 2 ini untuk kunci pencariannya di sini ya. Kita klik L6, terus koma, range itu adalah tabel tadi ya, area tabel tadi ya. Jadi kita klik data, kita ke ini, ke nomor 1 ini ya, kita ke nomor 1, terus kita ke bawah. Kalau misalnya ada 10 nomor atau 100 nomor ya, kita tekan shift kontrol tanda panah ke bawah ya. Nah untuk ke kanan kita tekan shift kontrol tanda panah kanan, biar cepat ya. Oke, misalnya masih kurang, misalnya nanti ada siswa tambahan ya, untuk selanjutnya bisa kita kopikan surat dari tabel dari web PIP, bantuan PIP itu bisa kita download dan bisa kita kopikan ke sini untuk menambahkan di bawahnya ya. Jadi kita kopikan, kita buat range-nya sampai ke bawah sekali. Kita tekan shift control tanda panah ke bawah. Nah, berarti dia sampai ke 1000 ya. Dari A4 sampai AF 1000. Ini 1000. Oke. Nah, karena rumus ini nanti akan kita kopikan ya, akan kita kopikan ke bawah. Ini harus kita kunci data ini agar datanya tidak berlari. Kalau misalnya kita tidak kita kunci, misalnya ini baris pertama ya, waktu kita kopikan ke baris kedua, A4 ini berubah jadi A5 kalau tidak dikunci. Tapi kalau dia kita kunci, tetap rumus ini ya, datanya tetap di area ini ya, di range ini. Caranya tekan tombol search, tombol pencarian, dan layar penuh. Yang ini juga ya, L search key tadi, tekan search, lambang cari itu ya, dan layar penuh. Kita ke ujung sini ya, kita tekan ini koma, terus indeks ini adalah karena kita mencari rumus VLOOKUP ya, rumus vertikal, artinya dari atas ke bawah. Kita cari nomor yang atas ini, nomor kolom artinya. Nah, nomor kolom ini sudah kita letakkan di sheet SK tadi yang ini ya, kita klik. Oke, R8 ya, letaknya di R8. Nah ini karena rumus ini akan kita copy ke bawah nanti. Kalau R8 ini kalau kita kunci juga,
rumus ke bawah ini nanti dia tidak mengambil yang kolom ini ya, nomor-nomor kolom ini, dia hanya mengambil yang di R8. Jadi yang R8 ini tidak bisa dikunci supaya dia nanti waktu kita kopikan ini mengambil R9, R10, R11, R12 terus begitu. Nah, ini diingatkan lagi yang tadi L6 ini ya, key kunci pencarian tadi ya. Nah, sudah kita ketik kolom ini ya, kita klik koma dulu dan insert ya, ini kita klik aja 0, tidak apa-apa ya, atau pause. Nah, terus boleh tutup kurung atau langsung enter. Nah, ini kan sudah namanya siswa B ya. Sebelumnya ini ya, tolong tulis di komentar jika penjelasan ini terlalu cepat atau terlalu lambat ya, supaya teman-teman mengerti semua ya, tidak sia-sia menonton tapi kecepatan penjelasannya jadi susah dapat, gratis malahan. Terus ini sekolah, kan rumus siswa tadi sudah kita buat ya, ini penjelasannya L6 ini yang ini ya. Nah, kalau kita klik dia langsung ini nandakan ya. Nah, terus indeksnya sudah ngambil ke sini ya. Jadi rumus ini akan kita kopikan. Perhatikan bagian ini ya, L6 data A4 sampai AF1000 dan R8 nya tidak dikunci. Perhatikan ya, ini sudah kita klik sel yang sudah kita buat rumus, terus kita drag ke bawah ya, kita tarik saja, klik 2 kali, tahan dan tarik. Nah itu, ini ini terus, nah ini ya, nama siswa B, sekolah ini, kelas 1, nomor virtual ini, nomor rekening ini. Perhatikan nomor rekening bukan asli ya, tidak ada nomor rekening 7654321, ini tidak ada. Nah, jangan tersinggung. Selanjutnya tempat lahir, Lebong, daerah mana Lebong, tanggal lahir 2005. Nah, kalau tanggal lahir 2005 siswa SD sudah umur berapa ya? Nama ayah si B, nama ibu si B. Oke, sudah pas ini ya. Nanti teman-teman bisa ini ya, bisa mencoba sendiri ya, atau misalnya jika perlu tulis di komentar, minta bagikan ini file ini, nanti saya bagikan. Sudah itu nama ini ya akan kita pindahkan ke sini ya, supaya lebih rapi ya, dibuat seperti ini ya. Nanti mungkin halaman ini hanya khusus untuk surat keterangan ini ya, atau ini nanti mau dirubah kemana ya, ini nanti pokoknya kita edit dulu ya. Nah, ini nama siswa ini kita buat aja sama dengan ini, sel ini N8 ya, ini sama dengan, klik lagi ini N8, enter. Ini sekolah, kita klik aja sama dengan N9. Kelas, nah perhatikan kelas di sini, ini sama dengan N10. Nah, kelas ini kalau dia bentuk angka, dia akan ke kanan posisinya ya, tidak merapat ke kiri. Itu artinya dia bentuk angka. Kalau dia merapat ke kiri, berarti dia bentuknya teks. Bagaimana supaya ini bentuknya teks terus terlihat rapi ya? Di sini ya, kita buatkan rumus baru ya. Jadi ini maksudnya di sini, rumus ini akan kita buatkan itu, jika ini satu, sel ini isinya buka kurung dalam kurung 1, jika 2 di sini isinya dalam kurung 2, terus sampai 6 ya. Ini caranya sama dengan
if kita pakai rumus if itu jika ya, jika logikal ini kita bilang ini, jika n 10 sama dengan 1 ya, koma, jika n10 itu sama dengan 1, koma, stop dikit, jadikan 1 tutup kurung tanda kutip. Ini tanda kutip ini menyatakan bahwa perintah kita ini dalam bentuk teks ya, itu koma. Nah, ini jadi kita lihat di sini ya, jika n10 sama dengan 1 jadikan dalam kurung 1. Nah, terus bagaimana dengan 2? Nah, jadi ini kita kopikan rumus ini ya, yang sesudah sama dengan ya, kita kopikan ke depannya. Ini rumus if berganda ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika 1, 1, jika 2, 2. Jika 3 berarti 3. Jika 4 berarti 4, terus sampai selesai. Ini rumus standar ya, bukan rumus apa ya, profesional ya. 4 ini 6. Jadi untuk para suhu mohon maaf, ini bukan mengajari tapi sama-sama belajar. Nah, ini 1, ini 1. Misalnya kita ganti siswa, ini siswa 1 kita ganti misalnya. Nah, kelas 3, ininya 3 keluarnya. Nah, kita kembali ke sini tadi ya, kelas 3. Ini kan bentuk angka, supaya dia bentuk teks rata kiri. Ini kan rumusnya N10. Nah, rumus ini akan kita gabungkan antara N10 dan O10. 3 dalam kurung 3. Ini akan kita gabungkan ya. Jadi caranya, kalau kita gabungkan tuh berarti dan kan kita pakai. Jadi kalau kita buat langsung dan, itu bisa gabung tapi kurang rapi. Ini berarti kan dan kita klik O10. Nah, ini N10 dan O10 isinya ya. Ini bisa tergabung tapi kurang rapi. Nah, perhatikan, kita enter kan ya. Nah, ini kurang rapinya di sini. 3 dalam kurung 3 tanpa spasi, ya kan? Nah, bagaimana supaya kita nampilkan spasi? Spasi itu kan teks. Jadi di sini kita buat ini dulu ya. Sebenarnya kita langsung masukkan tanda kutip ya, tapi biar paham maknanya seperti ini. Nah, dan N10 dan titik-titik dan O10. Nah, yang ini di antara 2 dan ini itu kita buatkan tanda kutip, spasi, tanda kutip. Nah, ini maksudnya ya. Maksudnya ini nih. N10 3 dan spasi dan dalam kurung 3, itu maksudnya ya. Nah, ini kalau kita enterkan, lihat, perhatikan di sel ini ya. Nah, dia teks rata kiri, berarti rata kiri ya. Nah, dia tidak ke kanan kan, rata kiri 3 spasi 3. Nah, itu ya untuk kelas. Jika terlalu cepat, putar lagi videonya ya, biar ini nambah jam tayang. Terus nomor virtual ini kita buat, ini nomor virtual ya, ini buat sama dengan kita klik ini, enter, N11. Nomor rekening sama dengan, klik ini N12. Report kita tarik satu-satu misalnya. Oke, bisa. Ini ya, kita copy, Ctrl C, kita ke bawah kan. Nah, perhatikan nama ayah ini, nama ayah misalnya ini, nomor rekening ini
tanggal lahir. Ini salahnya. Ini tanggal lahir ini harus gabung ke sini. Tempat tanggal lahir harus gabung. Ya, nanti kita atur ya. Sini nama ayah. Nah, ini kan nama ayah harusnya di atas. Kalau kita kopikan ke atas, dia bukan nama ayah keluarnya. Nah, itu. Jadi bagaimana caranya? Kita cut saja, Ctrl X, pindahkan ke atas. Ya, baru kita kopikan ke bawah nama ibu. Nah, itu ya. Pelan-pelan saja ya. Nah, selanjutnya ini tanggal lahir ini tidak rapi ya. Ini bentuknya bentuk apa ya? Nah, kita lihat. Ini ya. Ini bisa kita gabungkan, tanggal lahir dan tempat lahirnya bisa kita gabungkan. Kadang-kadang teman itu sering salah gini gabungkan, seperti kelas 3 tadi sama dengan N13 dan ini sering dibuat jadinya seperti ini. Terus dipikir, oh kasihkan koma pakai tanda kutip, dia tidak jadi juga ya. Dia tidak jadi juga ya. Jadi bagaimana caranya untuk tanggal lahir ini, yang ini ya. Kan ini kan N14 ya, N14 ya. Ini kita klik ini, kita lihat ini N14. Jadi untuk sel N14 ini kita formatkan dulu. Kita ke sini, kita ketik teks di depan N14 ini ya. Buka kurung N14 ya. Terus ini nah, kita koma dan format, atau ini kita buat sana contohnya ya, pakai tanda kutip. Apa contohnya? Koma ya, formatnya kita buat tanda kutip DD spasi Y ya, itu kita buat jadi seperti ini. Curup ini jangan huruf besar biar cantik. Oke, kita klik di sini depan curup ini kan ini ya, N13 ya. Jadi N13 ini kita buat proper, buka kurung, untuk N13 saja, tutup kurung ya, kasihkan tutup kurung kan, supaya berarti proper ini hanya untuk N13. Kita oke kan, jadi seperti ini ya. Nah, selesai yang ini, data ini baru kita pindahkan ke sini. Berarti yang ini tidak usah dipakai, hapuskan. Yang ini kita buat sama dengan sini, kita ambil tanggal lahir. Atau misalnya di sini mau dibuat tempat tanggal lahir sana. Jadi sudah langsung jadi seperti ini. Nama ayah, nama ibu. Oke. Nah, ini kita wrapping ya. Kita wrap di pakai ini. Text wrapping. Ini sudah kita merge. Di sini merge-nya, terus kita wrapping. Terus tanggal ini bisa lah, ini 16 November. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Kita buat sama dengan, kita ambil data kepala sekolah di sini. Enter. Terus di bawah kepala sekolah ini kan ada NIP ya. Ini ya. Itu palsu semua itu ya, bukan data asli ya. Nah, jangan penuh curiga. Ini kita kopikan saja ya. Ctrl C, Ctrl V.
Nah, perhatikan untuk nip ini hanya angka di sini ya. Seharusnya ada tulisan nip di depan sini. Jadi kita buat ini rumus ini, tambahkan aja tanda kutip nip titik spasi tanda kutip dan seperti itu ya. Ini Ctrl B, Ctrl U. Bagaimana nih bentuknya nih? Untuk melihat bentuknya ini kita Ctrl P. Kita mau lihat di print preview ya. Wah, ini masih kacau ini. Nah, ini perhatikan letter. Jika kalian biasa memakai letter ya atau A4 ya pakai ini letter. Tapi jika kalian biasa memakai kertas F4 ya atau HPS, itu pilih yang folio 8,5 kali 13. Jangan legal ini panjangan ya, 8,5 kali 14. Dia lebih 1 in daripada folio. Jadi pakai yang 8,5 kali 13. Nah, ini kan masih melintang. Ini kita tegakkan. Tegak ya. Nah, baru kita edit lagi nih. Ini kita edit scale-nya, kita ubah skalanya normal. Jadi dia ada lembaran normalnya ya. Perhatikan kita di sini untuk sampai ke pinggir sini. Jika kita tidak ingin mengubah margin ini, dari curup tengah ini kita merge atau kita blok sampai 3 kotak sesudah ini ya. Terakhir ini, kata terakhir ini 3 kotak. Kita blok, kita merge ke sini berarti, ya kan? 1, 2, 3 terus ke sini. Kita merge, terus kita ini pilih rata tengah, center ini ya. Untuk yang atas itu biar kalau kita blok dari sini, tahan shift, kita ke kanan kan sampai ke sini kan ya. Coba kamu hitung ya, shift ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali tekan tombol. Kalau setiap hari 100 lembar, berapa kali tekan tombol? Ya, caranya biar mudah. Kita ke sel ini ya, tekan shift. Sel yang bawah ini kan sudah jadi kan, sudah di merge ya. Jadi kita memakai bantuan inilah ya. Kita ke sel ini, tekan shift, tanda panah ke bawah, tanda panah ke atas. Jadi langsung ke blok. Itu berapa tuh? Shift, bawah, atas, 3 cuman. Hemat energi. Oke. Terus kita rata tengah. Untuk rata tengah, biar mudah tekan Ctrl Shift E. Terus ini apa nih? Terus untuk yang atas ini tekan, kita ke sel A2, tekan Shift, tanda panah ke bawah, tanda panah ke atas. Nah, itu kita merge kan dulu ya. Merge baru kita pilih center. Yang atas juga tekan Shift, tanda panah bawah, tanda panah atas, merge, terus center. Nah, sudah, ini tinggal kita tambah garis ya. Tambah garis bisa ini ya, pakai border inilah kita buat bebas saja ya. Model 2 garis misalnya kita pilih ya, model 2 garis, pilih ini. Nah, jadi 2 garis, tinggal tambah logo lambangnya. Oke, terus selanjutnya di sini surat keterangan ini kita blok sampai ke ini tadi ya. Atau kalau mudah dari sini klik tombol sel A7, tahan shift, klik sel ujungnya ya, dapat J kan. Kita merge kan, kita rata tengah. Yang bawah ini shift, tanda panah atas, tanda panah bawah, merge,
tengah. Nah itu ya kira-kira ya. Untuk ini tinggal kita sesuaikan ya, apakah terlalu kecil, terlalu lebar misalnya, tinggal kita sesuaikan. Ini kita lihat di print preview dulu ya, Ctrl P. Kita lihat apakah sudah rapi kira-kira kan. Nah ini ya, jadi kalau belum rapi dirapikan lagi ya. Ini kalau menurut saya jadilah. Nah sekarang jika sudah rapi, kita kan mau ngeprint ya. Siswa misalnya sebanyak 100, kita klik nomor 1 ya, terus kita Ctrl P, print. Jika ini nomor 2, dia akan ganti ya. Jika nomor 3, karena nomor 3 tidak ada, rumusnya tidak ditemukan. Ini artinya siswanya tidak ditemukan nomor ini. Itu saja dulu. Bagaimana, apakah mudah dipahami? Jika ada pertanyaan silakan kalian tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Zona SD. Karena ini sudah waktu maghrib ya, kita berjumpa lagi pada video selanjutnya.